Apakah kau akan mengajarkan anakmu cara menggunakan transportasi umum atau melakukan sesuatu, atau kau akan kayak lepasin biar dia figure things out? Lepasin. Lepasin. Saya akan suruh dia lakukan sesuatu, tapi saya nggak akan ajarin. Me too. Saya akan, oke, tolong temuin mami di sini naik kereta. Tapi gue gak akan ngajarin gimana caranya naik kereta. Tapi gue akan ngasih tahu lu butuh apa aja, itu rutenya kemana aja, gue gak akan ngasih tahu. Tapi kamu harus temuin mami di titik ini naik kereta. Yeah, we're raising problem solvers. Yes. We raising anak-anak yang adaptif. Yes, saya akan bikin dia melakukan satu trip di mana saya bilang saya bisa jemput. Terus waktu dia udah sampai, misalnya dia trip misalnya dari Jayapura ke Jakarta. Oke, saya bisa jemput. Waktu dia sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, saya bilang saya nggak bisa jemput. Kamu figure things out. Kamu pulang ke sini, alamatnya di sini. Saya kasih uang. Iya, benar. Saya kasih uang, tapi kamu figure things out. Itu saya nggak bisa jemput kamu sekarang. Suka. I love you, tapi love tidak berarti saya harus memaksa untuk jemput kamu sekarang, karena saya tidak bisa jemput sekarang. Suka. Saya pasti akan bikin scavenger trips. Kayak, oke, mami lagi di sini. Kamu mau ikut mami nggak? Kamu bisa dapat sepatu ini kalau kamu bisa datang ke sini. Wow. Satu hal yang saya suka dari orang tua saya adalah mereka suka kasih rewards. Misalnya, oke, kalau semester depan kamu juara satu lagi, ranking satu lagi, kamu bisa beli ini, gitu. Dan saya akan bikin itu. Setuju. Fuck yeah. Saya akan bikin Lily, saya akan bikin anak-anak saya jadi kompetitif as fuck kayak saya. Bodoh amat. Hell yeah. Saya akan buat punya anak-anak malu kalau mereka gagal. Saya akan bikin mereka malu kalau mereka gagal. I don't fucking care. Lo mau nangis, lo mau desperate, lo mau bodoh amat. Intinya kalau lo gagal, lo salah gitu. Kayak saya akan pakai positive reinforcement, kayak tiap dia kali dia melakukan sesuatu yang bagus, nilai bagus, wih good job kakak, good job. Setelah dia dapat nilai jelek, diam. Iya. Terus kalau ini saya good job, pokoknya dia akan haus akan good job. Saya akan nanya, kenapa nilainya segitu? Saya cuma nanya, kenapa nilainya segitu? Kira-kira kenapa nilainya segitu? Dan leave it at them. Dan saya gak akan apresiasi apapun. Even saya akan marah untuk satu nilai yang jelek, walaupun dia punya 9 nilai yang bagus. I love this parenting. Saya tidak akan mengapresiasi 9 nilai bagus kalau dia punya satu nilai jelek. I don't fucking care. We gotta raise the standards. Iya, that's start from me. Sih. Kayak saya harus punya anak yang striving for excellence. Saya harus punya anak yang takut gagal, malu kalau dia gagal, malu kalau dia nggak tahu ngelakuin sesuatu, malu kalau dia nggak bisa figure things out. That's me. Yeah. And I'm not raising anak yang socially awkward. No. Yes. Tidak bisa. Lo bakal kayak mami yang lo lihat cewek cantik, lo datengin, lo bilang dia cantik. Hari ini aku sudah memuji 4 cewek cantik. Secara langsung. Nggak ada. Tuh. Saya akan raise anak saya yang bisa open discussion, open topics dan conversation sama siapapun. Hell ya. Saya tidak akan raise anak yang intellectually bodoh. Kayak maksudnya dia harus suka membaca buku, bukan karena dia suka baca buku, tapi dia takut bodoh aja. Jadi dia kayak I gotta read books. Saya pengen punya anak yang nerdsnya, tapi nerds yang seru. Kayak dia takut untuk dia ngerasa bodoh, jadi dia harus nerds tapi dia seru. Kayak saya. Pokoknya saya harus punya anak kayak saya. I don't fucking care. Dia pasti keras kepala, pasti. Karena intellectually good itu pasti akan comes with hal kritis. Orang-orang yang bisa decision making pasti akan datang dengan argumen. Semuanya. Gue gak apa-apa, I choose the battle, akan menghadapi diri yang seperti saya. Mau anak saya ajak argumen, saya akan ajak argumen balik. What's your data?
Ya. ngomong sama saya. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa kamu ngambil keputusan yang seperti itu? Apa pertimbanganmu? Ya. And I will not raise a kid yang insecure. Kayak dia better be sombong daripada dia insecure. Amen. Hell yeah. Hell yeah, you have to know your value. Aware. Anak saya akan jalan dengan dagu terangkat. Karena she knows the standard is so high. Yes. Yang kayak ya udah. Dia mengalahkan, dia superior dibandingkan yang lain. Talking about jalan dengan dagu terangkat. Waktu saya masuk SMP negeri di Bekasi, saya selalu orang yang percaya diri yang kalau jalan gini. Hell yeah. Dan saya diomongin sama kakak tingkat saya, literally 2 angkatan di atas saya. Gara-gara saya datang, itu sekolah negeri, semua orang pakai celana rok panjang. Saya datang karena saya dari SD swasta. Saya datang pakai rok pendek, pakai sepatu yang berbeda dari yang lain, dan saya datang dengan kepala terangkat dan saya tidak takut, dan saya diomongin sama 2 angkatan, dan saya akan punya anak yang kayak gitu. Yes. Dan saya tidak mundur. I don't fucking care. Hell yeah. Saya akan punya anak yang percaya diri. Waktu masuk ke dalam ruangan, dia akan angkat kepalanya, dan dia tahu dia pasti akan do something good di situ dan be the one yang good di situ. Yeah. And we are raising leaders. Pokoknya di grup apapun, Yes. di grup apapun, orang tuh ngelihat dia udah fix ini dia yang leadernya. Yes. Tanpa dia yang harus maju, tapi orang Semua tahu. orang udah tahu. Oke, ini dia Ini dia leadernya. leader kita. Real. Amen. Kita tidak akan raise anak-anak yang diam-diam di dalam grup, no. No, I'm not raising anak-anak yang udah dibayarin sekolah mahal, tapi di sekolah dia nggak ngapa-ngapain, no. No. No, Like, I'm not raising anak yang malas berpikir. What do you mean malas berpikir? What do you mean? what do you mean? What do you mean? Saya akan raise anak yang tahu dia mau makan pagi, siang, sore, malam apa. I don't care. Kayak, oke, what mom cooks, lu harus makan. Tapi when mom ask you what you wanna eat, lu harus tahu lu mau makan apa. So good. Dan lu harus tahu kenapa lu mau makan itu. Yeah. Oh, also, saya mau raise anak saya yang takut akan Tuhan. Pasti sih, pasti. Artinya anak saya akan suka ngomongin tentang Tuhan. Anak saya akan tahu bahwa semua intelligence yang dia punya, semua kemampuan yang dia punya, semua hal yang ada di dalam hidupnya itu adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Artinya anak saya akan selalu mengucap syukur dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, good or bad. Artinya anak saya akan belajar untuk kenal sama Tuhannya dan cinta sama Tuhannya sepanjang hidupnya, dan di dalam decision makingnya dilibatkan Tuhan. that's good. Terlibat di pelayanan oke sih. Enggak, no pressure. Kalau No kamu pressure kan? No pressure. Ya, me too. Kalau kamu nggak mau pelayanan nggak apa-apa, tapi kamu harus punya relationship pribadi sama Tuhan. Ya, betul. Kita akan punya anak dan build our anak menjadi anak yang financially wise. Pasti sih itu, pasti. Tapi saya belajar dulu ya. Ya, ini aja sih. Karena saya masih harus belajar kalau tentang itu ya. Maksudnya kayak menurutku ya, financially wise itu kan datang dari self control. Jadi kayak saya punya anak will have immense self control. Saya belum punya self control. Anak kita bukan kita. Tapi kenapa Gak itu? apa-apa. Papinya punya self control. Asik. Ya kan papi Culo?
itu kalau masalah self control, kalau masalah financial wise itu bukan bagian saya, itu bagian bapakmu ya. Iya. Itu bukan saya, itu bukan saya. Betul. Saya akan bawa anak saya untuk belanja. Belanja? Ya, terus saya akan bawa anak saya untuk kayak, ayo kita makan enak, ayo kita kesini, iya. ayo kita beli itu. Betul. Saya akan ajak saya untuk jadi boros. Iya. Selama barang-barangnya berguna. Saya akan kasih. Saya akan build anak saya yang bisa cerita ke teman-temannya, oh aku pernah kesini, di sana gini. Yang kalau misalnya teman-temannya mau tahu sesuatu yang baru atau mau tahu tempat atau mau tahu do something, gimana caranya, nanyanya ke dia. Hell ya. Kayak Kayak kita kasih dia experience yang kayak orang-orang tuh nggak bakal bisa rasain. Yes, saya akan ajak dia diving, saya akan ajak dia ini, saya akan ajak dia itu, saya akan ajak dia ke cruise, saya akan ajak dia ke semua hal yang bahkan saya belum pernah lakukan, tapi saya mau dia lakukan itu dari kecil sampai di poin dimana orang-orang itu kalau misalnya mau tahu sesuatu yang baru yang mereka belum rasain, mereka akan nyari anak saya. Yes. Sama-sama anak bisa casually bilang, iya kemarin baru abis dari Iceland sih. Kayak lu kayak dengan humble. Amen. Karena dia tidak tahu bahwa itu bukan hal yang luar biasa. Iya, dia kayak oh ya kemarin abis dari Iceland dan Switzerland kayaknya bagus deh, tapi bedanya Iya. kenapa di sini lebih panas ya? Yang Iya. kayak Saya akan punya anak yang tahu perbedaan antara Iceland dan Greenland. Iya. Saya punya anak akan tahu bahwa Iceland bukan artinya dikutuk. Iceland ya. Saya akan punya anak yang tahu ini satu yang mungkin gini. Saya akan punya anak yang tahu budaya Indonesia dari ujung sampai ujung. I don't care dengan semua globalisasi dunia. That is so good. Tapi karena I will take my kid untuk mengelilingi Indonesia, so my kid akan tahu budaya orang Batak, my kid akan ngerti gimana dialek orang Batak, orang Aceh, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang Maluku, orang Timur, orang Bali. Dia akan tahu itu budayanya, dialeknya, kebiasaan-kebiasaannya, adat istiadatnya, bahkan gimana caranya kamu minang orang itu, dia akan tahu. Kayak orang Timur harus pakai belis, orang Makassar harus pakai panai. Anak gue pasti tahu itu. Saya punya anak akan jadi polyglot dari kecil. Dia akan bisa 5 bahasa paling minim. Mandarin, Jepang, Korea, Indonesia, Inggris. No pressure, tapi kamu harus bisa bahasa Inggris. Oke. Main nggak, ya udahlah. Kamu mau belajar bahasa yang lain, mami dorong. Tapi kamu nggak boleh bodoh bahasa Inggris. Oh ya, betul. Ngomong sama bapakmu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Ngomong sama saya pakai bahasa Inggris. Hell ya. Anak saya akan bisa bilang Wednesday. Anak saya akan bisa membedakan your, you are, and iya, anak saya akan bisa membedakan your and your. Anak saya juga akan bisa membedakan there and there. This is so good. Anak saya tidak akan bilang you too, tapi O-nya cuma 1. This is so fun. Anak saya anak saya kalau ngomong listen pasti listen bukan listen. Anak saya kalau ngomong night itu night bukan naik. Stasiun berikutnya Pasar Minggu Baru. Station Pasar Minggu Baru. Stasiun Pasar Minggu Baru, saya turun. Mohon periksa tulis. Bagus lagi. Perhatikan paparan stasiun baru. Bukan sebelah kanan dari Stasiun Pasar baru. That is good all the time. Berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda. Sorry, anak saya kalau bilang thank God bukan thanks God. Stasiun Pasar Minggu Baru. Pintu dibuka sebelah kanan dari arah maju. Bagus lagi. Pasar Minggu Baru.
Jahat. Anak saya pasti pinter grammar sih. Ya. Karena saya harus pinter grammar. Dia akan tumbuh dengan bahasa Inggris bahasa Inggris yang sempurna. Ya. Ya. At least bisa lah mengeja struggle dengan jumlah G yang benar. Ya. At least bisa menulis jungle dengan jumlah G-nya 1. Do you remember? Iya. Aduh. Saya tidak akan punya anak yang ganteng cantik tapi kalau nulis jungle G-nya 2. Oke. Betul. Betul, intinya begitu. Aduh, capek banget. Dengan kereta stasiun Duren Kalibata, pintu dibuka sebelah kanan dari yang melanjutnya kereta stasiun Duren Kalibata. Tapi kita punya anak harus socially, dia harus bisa baca social cues dengan baik sih. Saya tidak mau saya punya anak jadi anak yang menyebalkan gitu, yang kayak Freaky could be freaky, could be nggak bisa membawa diri. What's your definition tidak bisa membawa diri? Give me example. Tidak bisa, misal dia terlalu banyak bercerita tentang dirinya, somong, dia tidak bisa membaca cues bahwa Yes. orang tuh lagi annoyed kayak dia Yeah. ngomong banyak gitu. Yes. My kid will be so damn good untuk memimpin conversation sampai orang tuh nggak ngerasa kalau mereka udah ngomong lama. So good. Karena orang yang lawan bicaranya ngerasa engaged dan ya into the conversation. So good. Anak saya harus tahu pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, kaos kaki yang benar, makeup yang benar. Anak saya harus bisa Well groomed. well groomed. Anak saya harus bisa ngomong saya nggak mau. Aduh, itu good point sih. Good point sih. Anak saya harus bisa ngomong saya mau dan saya nggak mau. Iya, betul banget. Stasiun berikutnya Cawang. I'm not raising that people pleaser kid, no. Yang anak yang FOMO gitu. No. Dia kayak, saya enggak gitu. Enggak dulu deh. Sorry, nggak dulu. Oh, ayo kita gini, rame loh. Oh, nggak bisa, saya ada jadwal yang lain. Asik. Oh, nggak bisa, saya udah lebih dulu gini. Masa gitu, lu nggak asik, lu nggak solid. Iya maaf ya nggak solid, tapi saya sudah punya jadwal di sana duluan. Ya, bahkan kalau dia mau prioritaskan dia punya tidur, kayak misalnya, aduh nggak bisa, saya mau tidur aja. Saya capek. Salut. Itu saya akan ajak dia pergi kemanapun dia mau kalau dia kayak gitu. Helen. Karena saya tipe orang yang kayak gitu. Saya mendingan saya pergi main daripada saya tidak tidur. Periksa teliti tiket serta barang bawaan Apalagi ya. ditimbangan. Oh. Perhatikan pelan dengan kereta stasiun Cawang. Walaupun dia aware dengan dia punya money, saya tidak mau dia jadi pelit. Alis Pak Gwen. Anda dapat menggunakan pintu lainnya. Hati-hati Walaupun dia aware sama money, financially wise, tapi saya tidak mau dia pelit dengan teman-temannya yang kayak dia bakal kayak ya udah, Benar. don't worry about it, gue cover us. Yes. Saya juga akan asik. punya anak yang kayak gitu. Saya akan punya anak. Atau saya akan punya anak yang tahu kalau everything will be alright karena mami sama papi bakal bantuin kamu. Iya, benar. Mau dia ngelakuin kesalahan atau dia kebodohan apapun atau dia menghadapi apapun, yang harus pertama kali tahu dan yang pasti sudah tahu jalan keluarnya apa adalah mom and dad. So good. Karena saya tidak begitu. Karena saya takut salah. Karena ke my mom and dad saya takut salah. Karena my dad kayak kalau kau salah, kenapa kau bisa kayak gitu? Itu berarti kan kau tidak bertanggung jawab gitu. Saya akan seperti itu, tapi saya akan bangun mereka terbiasa untuk ngomong sama saya. Oke. And our kids would be kind dan positif secara words ke orang-orang yang statusnya di bawah mereka. Yes, benar.
My kid akan ramah dan berteman sama semua pelayan di semua tempat yang dia makan, sama kayak saya. Oh ya. Anak saya akan berteman sama tukang parkir, anak saya akan berteman sama satpam, anak saya bakal berteman sama waiters, anak saya bakal ramah sama orang yang pedagang kaki lima, kayak asongan, kayak semuanya. Betul. Ini apa? Belum dengar sih. Dan my kid pasti akan berteman sama tukang penjual martabak sampai dia kalau beli nggak usah ngantri. Watch me. Ya itu skill turun temurun dari mak-mak ya. Watch me. Stasiun berikutnya, Tebet. Oh, Next station, Tebet. Oh, satu stasiun lagi. setelah Tebet baru kita turun. Iya, oke. Well, the 2%. Ya, That's it for. kita simpan videonya. Iya, nanti lihat ya. Anak kita tumbuh gimana. Kita lihat anak kita tumbuh gimana. Tidak sih. Menurut saya punya anak sejak dia bisa mengerti bahasa. Saya akan putar video ini berulang-ulang di kayak living room biar masuk. Ini ekspektasi kita of you. Kalau saya akan ngomongin tentang dia ke orang lain yang dia bisa denger tentang hal-hal yang sebenarnya dia belum bisa tapi saya bilang dia bisa. Itu bagus banget. Itu kayak identity seeding gitu. Yes. Karena identity dia udah segini, dia akan My dad do that. Oh Lord, he's smart. My dad suka banget muji saya ke orang lain tapi nggak langsung ke saya. Tapi ke orang lain yang saya bisa dengar dia ngomongin saya. Iya, itu pinter banget sih sumpah. Hati-hati pintu ditutup tensi dulu. Dan anak saya juga akan seperti itu. Hell ya. Oke. Oke, bye. Bye bye.